Pandangan kami adalah pandangan yang menyatakan bahwa kami akan mempertahankan wilayah kami dengan segala cara yang kami miliki. Wah, itu guys. Dan Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat sejahtera, dimurahkan rezeki sentiasa dan sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Selamat berhujung minggu. Dan hari ini guys, saya ingin mereaksi satu lagi video terkait dengan Bapak Prabowo. Rupa-rupanya guys, tahukah kalian bahwa semenjak Bapak Prabowo ini menjadi Menteri Pertahanan, ranking militer Indonesia itu naik sekarang ini ke peringkat 13 dunia ya, di antara beratus-ratus negara. Dan tahukah Anda di ASEAN ini, di Asia Tenggara, Indonesia kekal menjadi kekuatan militer nomor 1 di Asia Tenggara ini. Tidak ada yang mencabat. Dan semenjak Menteri Pertahanan Pak Prabowo menjadi mengawal ketenteraan TNI dan sebagainya ini, alutsista yang ada di Indonesia itu semakin bertambah kemodenannya, semakin canggih alutsistanya. Dan juga Indonesia mengeluarkan sendiri alutsista buatan anak bangsa melalui PT PAL dan juga PT Pindad. Jadi ini yang saya ingin reaksi, bagaimanakah cara Prabowo menjaga Kementerian Pertahanan ataupun Kemenhan ini. Nah, dan dia disegani dan dihormati di seluruh dunia, dan dia juga selalu dipanggil untuk memberi ucapan-ucapan, pidato-pidato di luar negeri. Yuk guys, ini pidatonya yang sangat menarik dan di hadapan negara-negara adidaya. Pak Prabowo bertekad untuk memperkuat militer Indonesia daripada channel Tribun Medan TV. Ayo guys, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Therefore, we are determined. Macam Andika Perkasa pula yang tadi itu. Strengthen our defense, and that's exactly the key word. Our outlook is a defensive outlook. We have stated that we will defend bahwa kami akan mempertahankan wilayah kami dengan segala cara yang kami miliki. Itu guys, kata-kata awal Bapak Prabowo dalam pidatonya. Oke, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan akan perkuat militer Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara di konferensi Shangri-La Dialogue ke-19 yang berlangsung di Singapura. Dijemput menjadi salah satu pembicara ya Kemenhan ini. Andika Perkasa pun ada sini guys. Oke, kita baca lagi. Untuk Indonesia, pendirian kami sangat jelas. Kami menghormati semua kekuatan besar dan semua kekuatan yang membutuhkan ruang mereka, menghormati hak-hak mereka. Kami mendukung tatanan internasional berbasis aturan karena kami yang paling terpengaruh tatapan apapun. Nah, itu kata-kata Pak Prabowo semasa dia Shangri-La Dialogue merupakan konferensi keamanan antar negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemikir Independen International Institute for Strategic Studies. SLD berfungsi sebagai konferensi pertahanan dan keamanan utama di kawasan Asia Pasifik untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di antara para pembuat kebijakan. Tuh, Bapak Andika Perkasa kan? TNI hadir dalam Shangri-La Dialogue ke-19 yang berlangsung di Singapura. Hadir pula Menteri Pertahanan Republik Indonesia menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tersebut. Salah satu pembicara. Saya tidak sangka juga Pak Prabowo ini ya, banyak negara. Pak Prabowo salah satu pembicaranya yang terkait dengan bagaimana militer itu ya. Kita dengar guys. For Indonesia, our stand is very clear. Pendirian kami jelas. Kami menghormati semua kekuatan besar dan semua kekuatan yang membutuhkan ruang mereka, menghormati hak-hak mereka,
Kami mendukung tatanan internasional. Kami yang paling terpengaruh oleh tatapan apapun yang hanya mengandalkan kekuatan besar. Oleh karena itu, kami bertekad untuk memperkuat pertahanan kami, dan itulah kata kuncinya. Pandangan kami adalah pandangan yang menyatakan bahwa kami akan mempertahankan wilayah kami dengan segala cara yang kami miliki. Wah, itu guys. Dan kami belajar dari contoh tetangga kami dan situasi di dunia. Mantap. Ini barulah salah satu pembicara yang sangat tegas, yang jelas dia punya pendirian kan. Indonesia ini pendirian dia jelas ya. Pak Prabowo bagi tahu akan mempertahankan wilayah NKRI dengan apa cara sekalipun. Itu kata kuncinya, poin yang paling besar. Jadi negara-negara adidaya yang lain pun mereka tahu dengan pendirian Indonesia ini. Jadi mereka akan tetap berhati-hati dan tidak menggunakan kekuatan adidaya mereka itu untuk mengganggu gugat negara Indonesia ini. Begitu barulah Kementerian Pertahanan dia berbicara di luar negeri dengan tegas, lantang, supaya negara-negara lain pun akan slow down, ya, tidak akan teragak-agak juga, supaya mereka tetap menghormati Indonesia itu. Begitu. Nampak sudah. Dimulai pada tahun 2002. Shangri-La Dialogue menyediakan platform berharga, terbuka dan netral untuk pertukaran perspektif tentang isu dan inisiatif pertahanan dan keamanan. Andika Perkasa juga ada di situ, Pak Jenderal TNI Andika Perkasa, Panglima TNI. Itu dia guys, antara kata-kata Pak Prabowo dalam pidatonya dijemput sebagai pembicara utama dalam program ini ya, yang berlangsung di Singapura. Saya tidak sangka juga Indonesia ini dijemput sebagai salah satu pembicara dalam Kementerian Pertahanan. Mungkin ini menteri-menteri pertahanan ke semua negara-negara kan, tetapi salah satunya Indonesia menjadi pembicaranya dan Pak Prabowo. Dan kata-katanya yang kita ingat tadi, kita hormati kedaulatan negara lain, tetapi kita akan mempertahankan NKRI dengan apa cara sekalipun. Itu kata-kata kunci, poin besarnya untuk negara lain mendengar bahwa Indonesia ini tegas dengan pendirian. Akan menghormati negara lain, tetapi mempertahankan hak dan kedaulatan negara Indonesia dengan apa cara sekalipun. Jadi saya secara pribadi guys ya, mereaksi pidato-pidato Bapak Prabowo ini, memang dia punya satu kecerdasan minda, tegas, berwibawa, dihormati di peringkat antarabangsa sebenarnya. Dan setiap pidatonya dia akan mengutamakan NKRI. Dia akan mengutamakan Indonesia itu melebihi kepentingan apapun untuk mempertahankan negara Indonesia. Itulah di mana-mana pidato Pak Prabowo ini pun dia akan tegas dan lantang mempertahankan pejuang-pejuang yang terdahulu yang memerdekakan negara Indonesia dengan darah titisan yang terakhir mereka, dengan beberapa yang ratus ribu yang gugur, yang terkorban dalam mempertahankan negara. Jadi itu yang selalu Pak Prabowo ini untuk menaikkan semangat anak-anak bangsa tetap mempertahankan negara Indonesia. Dan di forum-forum antarabangsa macam seperti ini tadi, itu juga dikatakan dia tetap mempertahankan negara Indonesia, tetapi menghormati juga negara-negara lain yang sanggup bekerja sama, hubungan bilateral, hubungan antara negara, memperbaiki sistem pertahanan. Kemudian mungkin ada teknologi-teknologi canggih dari alutsista. Sebab itu kita melihat Indonesia pada saat ini
Dia di ranking ke-13 dunia dari segi kekuatan militer. Itu mengalahkan jauh lah Israel, itu di bawah lagi, mungkin Israel itu di peringkat ke-25 kah atau ke-18, tapi masih lagi Indonesia jauh di peringkat ke-13 tuh. Dan di Asia Tenggara ini Indonesia masih lagi kekuatan militernya nomor 1. Antara kekuatan militer ini apa yang diiktiraf sebagai ranking kekuatan militer ini, antaranya daripada segi kekuatan alutsista kecanggihannya, yang keduanya daripada ekonomi, kekuatan ekonomi dalam satu negara itu, dan yang ketiganya juga kekuatan militer, jumlah militer yang ada dalam satu negara. Sudah tentu Indonesia itu memang ramai ya, memang banyak lah, sebab penduduknya pun banyak, jadi tenteranya pun banyak. Dan bukan saja tentera sebenarnya, Indonesia ini kalau pun berperang, yang dahulu ke hadapan ini adalah pertubuhan-pertubuhan seperti NU yang punya berjuta-juta keanggotaan. Baru TNI juga datang, kepolisian dan sebagainya. Jadi di Indonesia ini hampir semua rakyatnya ini punya daya juang dan daya pemikiran untuk mempertahankan negara itu sangat menebal ya. Jadi seperti Pak Prabowo inilah, Pak Prabowo ininya di mana-mana pidatonya itu juga yang dia katakan meningkatkan terus sistem pertahanan negara dengan melindungi NKRI ini dengan cara macam segala apapun. Yang penting kedaulatan negara itu tetap. Jadi ini yang patut menjadi contoh kepada negara-negara lain, dan terbukti bahwa Pak Prabowo ini sangat jelas pendiriannya dan begitu keyakinan, keberaniannya dalam menyuarakan pandangan negara Indonesia itu di mata dunia itu nampak di situ. Nah, mungkin kalian juga guys punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.